Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ustazah Inci dalam pembelajaran matematika. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar di tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Namun saat ini kita akan mempelajari dua subtema sekaligus ya, atau menggabungkan antara subtema ketiga yaitu tanaman di sekitarku dan subtema keempat yaitu tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Nah, sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, sebelum belajar, kita akan bernyanyi sebuah lagu tentang bentuk dan warna. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Selanjutnya, saya akan informasikan terkait aturan pembelajaran hari ini. Yang pertama, pastikan duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus ketika melihat video pembelajaran. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang keempat, pastikan melaporkan proyek yang telah dituntaskan tentunya melalui Google Classroom. Yang kelima, pastikan bertanya jika ada materi atau soal-soal yang belum dipahami. Nanti bertanyanya bisa langsung ke Ustazah ketika Google Meet atau melalui Google Classroom. Firman Allah dalam Quran Surat Toha ayat 53 yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Jadi Allah telah rencanakan dan siapkan berbagai macam tanaman atau tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini untuk siapa? Tentunya untuk penghuni bumi, yaitu umat manusia dan lainnya. Informasinya yaitu subtema ketiga ini tentang tanaman di sekitarku. Hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan.
Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman itu juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Mari mengenal berbagai tanaman di sekitar kita. Di sini banyak sekali tanaman ya. Jadi tanaman itu ada tanaman buah, ada tanaman sayur, dan ada tanaman sebagai bahan pokok untuk membuat bangunan atau membuat rumah. Nah, banyak sekali. Tentunya tanaman itu sangat bermanfaat bagi kita manusia dan hewan. Karena apa? Manusia dan hewan tentunya butuh makanan atau asupan makanan yang dihasilkan dari tumbuhan juga ya. Dan tumbuhan juga butuh hewan dan manusia agar mereka tetap bisa hidup. Di mana tanaman itu butuh disiram ya dengan bantuan manusia atau air hujan, atau butuh pupuk, biasanya menggunakan kotoran hewan. Itu adalah pupuk yang sangat bagus untuk tanaman. Dan pastikan kita menjaga dan melestarikan tanaman yang ada di sekitar kita ya. Dimana subtema keempat ini yaitu informasinya tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan warna berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda. Setiap benda mempunyai ciri-ciri tertentu. Gunakan benda sesuai fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Ayo, apa saja benda di sekitar kita yang kalian ketahui? Maksudnya adalah, selain ada tanaman, manusia, dan hewan, di bumi ini juga banyak sekali bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Bentuk benda itu ada yang kotak atau persegi 4, ada yang bulat, ya, ada yang lonjong. Nah, lalu warnanya itu ada warna merah, hijau, kuning, biru, ungu, dan banyak warna lain lagi. Tentunya ukuran pun ada yang berbeda-beda ya. Ada yang sangat besar sekali, ada yang sedang, ada yang kecil, bahkan ada yang sangat kecil sekali yang harus dilihat menggunakan mikroskop. Nah, permukaan benda pun ada yang halus, ada yang kasar, ada yang licin, dan ada yang bergerigi atau tajam. Wah, bermacam-macam sekali ya. Ada banyak sekali bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda yang ada di dunia ini. Alhamdulillah, kita harus menjaga dan merawat semua benda yang ada di sekitar kita. Agar apa? Agar masih bisa difungsikan dengan baik jika dirawat dengan baik juga. Nah, di mana materi hari ini yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bersusun pendek. Saja informasikan dulu ya materinya. Penjumlahan adalah tambah, menambah, atau yang disebut dengan penjumlahan. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Dalam ayat tersebut terdapat operasi penjumlahan matematika, yakni 300 ditambah 9. Nah, di dalam Al-Quran pun sebelum adanya penemuan-penemuan tentang penjumlahan atau operasi hitung penjumlahan, tentunya Allah sudah mengirimkan atau menginformasikan terkait informasi operasi hitung penjumlahan ini. Faktanya sudah terdapat dalam
surat Al-Kahfi ayat ke-25. Nah, untuk lebih jelasnya boleh teman-teman buka kembali suratnya, surat Al-Kahfi tersebut ya. Nah, tanda plus atau tanda tambah seperti ini dalam penjumlahan itu menunjukkan bahwa bilangan-bilangan tersebut dijumlahkan. Penjumlahan bersusun pendek adalah operasi hitung yang cara menuntaskannya adalah secara langsung atau tanpa diurai. Nah, contohnya ini ya, 73 ditambah 25. Nah, kita tambahkan ya, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Lalu yang keduanya itu ada 7 ditambah 2, jadi 9. Ingat ya, kata kuncinya atau rumusnya pastikan puluhan dijumlahkan dengan puluhan dan satuan dijumlahkan juga dengan satuan. Maka hasilnya 98. Nah, ini adalah contoh pertama penjumlahan bersusun pendek. Karena ada contoh kedua penjumlahan bersusun pendek namun dengan cara mendatar. Nah, seperti ini ya, sama 73 ditambah 25 sama dengan 98. Nah, yang kedua itu adalah pengurangan. Pengurangan bersusun pendek adalah operasi hitung yang cara menuntaskannya sama seperti tadi penjumlahan, tidak diuraikan. Pengurangan bilangan juga lebih mudah dihitung dengan cara bersusun. Tentunya dengan cara yang sama seperti penjumlahan ya. Kita tuntaskan atau kita hitung bagian satuan terlebih dahulu lalu puluhan. Gimana pengurangan bersusun pendek ini? Cara menuntaskannya lebih mudah, yaitu jumlahkan sesuai nilai tempat. Ya, jadi puluhan satuan terlebih dahulu lalu puluhan. Contohnya 46 dikurangi 89 dikurangi 46 sama dengan 43, atau 89 dikurangi 46 sama dengan 43. Nah, lalu contoh kedua, kita akan menuntaskannya dengan tambahan atau dengan soal cerita. Jadi kita menuntaskan soal cerita dengan teknik penjumlahan atau pengurangan bersusun pendek. Nah, di sini ada soal cerita ya, kita baca bersama-sama. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. Satu keranjang berisi 23 buah pepaya. Satu keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, cara menuntaskannya yaitu seperti ini ya. 23 ditambah 26. Ya, kita bisa melihat warna bilangan warna hijau dan merah muda ini. Ini adalah cara agar lebih mudah memisahkan antara nilai tempatnya, puluhan dengan puluhan dan satuan dengan satuan. Nah, setelah dijumlahkan 23 ditambah 26 hasilnya adalah 49. Di mana 49, 4 itu puluhan dan 9 itu adalah satuan. Yang ketiga atau contoh ketiga itu sama. Kita akan menuntaskan soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan bersusun pendek atau menuntaskannya dengan teknik bersusun pendek. Di sini sama ya, ada soal cerita lagi. Ustazah bacakan. Siti memiliki 43 buah buku.
Siti ingin menyumbangkan 21 buku. Nah, lalu ada berapa buku Siti yang tersisa? Buku Siti yang tersisa ada 22 buku. Tekniknya adalah seperti ini ya. 43 dikurangi 21. Nah, di mana kita susun menggunakan teknik bersusun pendek. 43 dikurangi 21 ya. Yang pertama kita kurangi bagian satuannya terlebih dahulu, yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Lalu yang kedua kita akan kurangi bagian puluhannya, yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 43 dikurangi 21 sama dengan 22. Nah, lalu proyeknya nanti seperti ini ya. Silahkan teman-teman salin ya. Salin terlebih dahulu ke buku tulis matematika. Namun yang disalin hanya soalnya saja, gambarnya tidak perlu ya. Soal dan angka yang disalin. Silahkan disalin terlebih dahulu. Kenapa harus disalin? Agar informasinya jelas. Nah, di mana gambar ini hanya pelengkap atau agar teman-teman tidak bingung ketika menuntaskan materi tersebut. Silahkan dibaca soal ceritanya secara teliti dan tuntaskan secara teliti ya. Insya Allah teman-teman sudah bisa. Nah, di mana tujuan pembelajaran hari ini? Agar teman-teman menuntaskan penjumlahan dengan tepat. Yang kedua, agar teman-teman dapat menuntaskan pengurangan dengan teliti. Yang ketiga, agar teman-teman dapat mengidentifikasi soal cerita dengan baik dan tepat. Kadang soal cerita itu dapat mengecoh pembacanya jika pembacanya kurang teliti. Dan yang keempat, agar teman-teman lebih percaya diri ketika belajar operasi hitung pada materi selanjutnya. Hikmahnya yaitu yang pertama, dengan belajar operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan, kita dapat menuntaskan penjumlahan atau pengurangan dengan tepat. Yang kedua, teman-teman dapat lebih percaya diri jika memiliki pengetahuan yang bertambah atau lebih luas lagi. Yang ketiga, mempelajari penjumlahan dan pengurangan dapat bermanfaat baik di dunia pekerjaan ataupun di lingkungan masyarakat. Karena insya Allah materi penjumlahan dan pengurangan ini tidak mengenal tempat. Dimanapun kita berada, ketika sedang berdiskusi mengenai hitung atau operasi hitung, insya Allah materi ini sangat bermanfaat. Pastikan menonton dan menyimak video pembelajaran hingga tuntas. Pastikan menuntaskan proyek dengan mandiri. Informasikan kepada ayah bunda jika teman-teman butuh bantuan atau butuh pendampingan. Pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Tetap semangat meski saat ini masih belajar di rumah. Dan selamat mengerjakan proyek. Pembelajaran hari ini sudah tuntas. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Ustazah. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Google Meet.